night I lie and look up at you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelas 12 MIPA 5 kelompok 1 akan menjelaskan isi kegunaan sel volta dan elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Never ending forever, baby. You are my universe. Hai guys, perkenalkan nama saya Nurma Salia. Di sini saya akan menjelaskan kalian tentang pengertian sel galvanik atau sel volta. You make my world light up inside. Hai, nama saya Tujuan Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi sel volta. 길어진 그림자 속에서 Hai, nama saya Marsanda Bidaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam rangkaian sel volta. Hai, nama saya Dia Devianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel elektrolisis dan kehidupan sehari-hari. Hai guys, nama saya Farah Tanasipa. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing 3 contoh dalam aplikasi sel volta dan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. my universe. Hai, nama saya Rita Jajuan. Saya akan menjelaskan pengertian sel elektrolis dalam kehidupan sehari-hari. You make my world light up inside. Light up inside. 나를 밝혀준 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. Hai, nama saya Divya Pratama Wila. Saya akan menjelaskan kegunaan elektrolisis. Hai, nama saya Atina Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 ciri utama suatu proses sel elektrolisis. Sel galvani atau yang disebut juga dengan sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Reaksi redoks yang spontan dapat menyebabkan terjadinya energi listrik ini ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Giuseppe Volta. Fungsi sel volta, penemunya adalah Volta dan Galvani. Sel volta adalah sel yang melontarkan energi listrik karena adanya redoks spontan. Dengan kata lain, sel volta akan melontarkan energi kimia menjadi energi listrik. Potensi listrik akan ditentukan dengan alat yang diberi nama voltmeter atau potensiometer. Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam rangkaian sel volta, di antaranya energi kimia diubah menjadi energi listrik, pada anode terjadi reaksi oksidasi dan pada katode terjadi reaksi reduksi. Anode merupakan kutub negatif dan katode merupakan kutub positif. Prinsip kerja sel volta adalah elektron yang mengalir pada anode menuju katode. Dan sel volta dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama sebagai sel kering atau baterai, yang kedua sel perak oksida, ketiga sel aki timbal asam, 4 baterai litium, 5 sel nikat kadium, sel bahan bakar. Contoh yang pertama adalah aplikasi sel volta yang pertama aki. Aki adalah jenis baterai yang banyak digunakan untuk kendaraan bermotor. Sel aki terdiri atas anode PB atau timbal sama dengan timah dan katode. Sedangkan yang kedua B, baterai kering. Baterai kering terdiri atas suatu silinder zinc yang berisi pasta dari campuran batu kawi. Sedangkan yang ketiga yaitu baterai alkalin. Baterai kering alkalin pada dasarnya sama dengan baterai kering di atas, tetapi bersifat basah karena menggunakan bagging methods. Elektrolis adalah penguraian suatu zat akibat adanya arus listrik. Zat yang terdapat terbentuk pada cairan atau larutan. Arus listrik yang digunakan adalah searah atau DC. Berikut adalah kegunaan sel elektrolisis dalam membantu kegiatan manusia sehari-hari. Di antaranya yang pertama, cara kerja sel elektrolisis digunakan dalam metode pembuatan gas oksigen, hidrogen, atau gas klorin di laboratorium. Yang kedua, digunakan pada proses penyembuhan logam menggunakan logam mulia seperti emas, perak, atau nikel. Yang ketiga, dimanfaatkan untuk proses pemurnian logam kotor. Logam kotor terletak pada anode dan logam murni terletak di katode.
adanya ion bebas dalam suatu proses elektron, yakni ion itu akan menerima atau memberikan elektron yang dilalui. Dalam elektron terdapat sumber arus DC yaitu baterai. Dalam elektron elektrolisis memiliki dua elektron yakni katoda dan anoda. Elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuatan zat pada produk yang berbahan logam aluminium dan magnesium, penyepuan logam, electroplating atau pemurnian logam. Sedangkan contoh yang kedua yaitu aplikasi sel elektrolisis. Yang pertama A. Produksi zat. Banyak zat kimia dibuat melalui elektrolisis, misalnya logam-logam alkali, magnesium, aluminium, fluorin, klorin, natrium hidroksida, natrium hipoklorit, dan hidrogen peroksida. Sedangkan yang kedua yaitu B. Pemurnian logam. Misalnya pada tembaga yang dimurnikan secara elektrolisis, tembaga kotor dijadikan anode, sedangkan pada katode digunakan tembaga murni. Dan juga yang C atau yang ketiga yaitu penyepuan. Penyepuan bertujuan untuk melindungi logam terhadap korosi atau untuk memperbaiki penampilan logam yang akan disepuh dijadikan katode. Sedangkan logam penyepuhannya sebagai anode kedua, elektrode tersebut dicelupkan dalam larutan garam dari logam penyepuh. Jadi aplikasi sel volta adalah pada aki, baterai kering, dan baterai alkali. Sedangkan aplikasi sel elektrolisis adalah produksi zat, pemurnian logam, dan penyepuan. Nah, itu dia teman-teman, penjelasan dari kegunaan sel volta dan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga untuk teman-teman yang menonton video ini sampai selesai, semoga dapat dipahami. Terima kasih.